Selain Ahmad Dahlan menjadi mubalik, guru dan organisatoris, ia adalah seorang pedagang batik yang rajin. Dengan kemampuan ekonominya, Dahlan bisa membangun kemandirian dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan tablik dan melalui relasi-relasi dagangnya, Dahlan menyebarluaskan gagasan-gagasan pembaharuannya. Dan Ahmad Dahlan mendapat sambutan besar dari masyarakat di berbagai kota. Ulama-ulama dari berbagai daerah berdatangan kepadanya menyatakan dukungan kepada Muhammadiyah. Sikap Ahmad Dahlan yang modern, toleran, dan ikhlas membuat Muhammadiyah berkembang pesat. Pada tahun 1925, Muhammadiyah sudah punya 29 cabang dan 4.000 anggota di Indonesia. Sistem pesantren itu diubahnya di sistem klasikal. Itu jelas diambil dari barat. Klasikal itu artinya orang diberi ijazah ya. Ada ketentuan kapan mau selesai segala macam. Pesantren kan tidak ada kurikulum. Jadi sudah terikat dengan kurikulum. Nah, kemudian sekaligus juga karena umat Islam itu tidak punya rumah sakit ya. Itu langsung itu sudah di akhir periode beliau itu, tahun 20-an itu. Supaya orang Islam juga harus mendirikan itu PKO itu namanya, penolong kesengsaraan umum. Nah, waktu itu kan tidak ada orang apa itu. Yang ada pemerintah punya, mungkin pihak Kristen Katolik punya, umat Islam tidak punya. Tapi tantangan luar biasa juga itu. So itu dianggap mengada-ngada. Nah, kemudian juga dalam penyebaran informasi mendirikan ini taman pustaka. Jadi ini 3 pilar pertama yang dilakukan oleh Dahlan itu. Nah, dan ini sebagai perwujudan dari fahamnya bahwa Islam itu harus mampu menjawab tantangan zaman. Ketika beliau bertabligh di ujung sebelah timur Pulau Jawa di Banyuwangi, itu ketika beliau datang pertama, terus kembali ke Jogja, sampai di Jogja sudah menerima semacam surat kaleng itu, surat ancaman. Kalau Dahlan mau kembali lagi ke Banyuwangi, akan saya sambut dengan kelewang. Tapi kalau ingin selamat, tidak usah pulang kembali tabligh di Banyuwangi. Tapi Kiai membaca demikian justru terpanggil. Ini saya ini berbuat yang benar, melangkah di bidang hal-hal yang benar, yang saya yakini benar. Maka beliau datang ke Banyuwangi. Dengan mendengarkan tablighnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, justru semuanya tertegun, kagum. Bahkan menurut cerita, yang kirim surat kaleng itu tadi justru jadi termasuk pendiri Perserikatan Muhammadiyah di Banyuwangi. Selain Muhammadiyah, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Aisyah pada tahun 1917. Organisasi ini berawal dari kelompok pengajian Sopo Tresno yang didirikannya pada tahun 1914. Melalui Aisyah yang bermula dari serambi rumahnya, Dahlan memberi tempat bagi wanita untuk berjuang mendampingi pria. Dahlan meyakini tanpa peranan wanita, perjuangan tak akan berhasil. Bersama istrinya, Nyai Dahlan, ia aktif membina dan mengembangkan gerakan Aisyah dalam bidang pendidikan dan sosial, khusus wanita. Kiai Ahmad Dahlan itu termasuk yang mempelopori peranan wanita di dalam suatu pergerakan secara resmi loh ya. Satu kelompok disekolahkan sekolah umum, satu kelompok di sekolah agama. Nah, nanti ini dijadikan dalam satu organisasi, dikawinkan jadi satu organisasi wanita. Maka nanti kemudian didirikan yang namanya Aisyah. Di mana ada Aisyah, di mana ada Muhammadiyah, pasti ada pengajian. Jadi disitulah kemudian dibina kaum ibu itu untuk sadar beragama dan berorganisasi. Jadi martabat wanita itu bagaimana, kedudukan dalam Islam, tugas, kewajiban, hak-haknya, dan sebagainya, itulah yang ditanamkan pada ibu-ibu supaya mereka itu menyadari bahwa wanita itu juga sebagai makhluk yang bertanggung jawab.
Ahmad Dahlan menikah 5 kali. Setelah menikah dengan Nyai Abdullah, Nyai Rum, Nyai Aisyah, dan Nyai Soleha, Dahlan menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, yang kemudian dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan, yang memberinya 6 orang anak. Sebagai tokoh panutan, Ahmad Dahlan adalah pribadi yang sangat bersahaja dalam melakoni hidupnya.